Morning, balik lagi dengan saya Yuli Sinangling. Kali ini saya akan mencoba mencari solusi atau khususnya buat bapak-bapak pejuang rupiah nih, biar lebih semangat dan nggak males-malesan untuk menjalani hidup. Khusus untuk bapak-bapak. Tapi ibu-ibu boleh mendengarkan kalau misalkan ini hanya sebatas untuk inspirasi atau life story atau cerita pribadi, nanti bisa sharing-sharing tentang cerita-cerita kehidupan masa kini itu, problema apa yang ada di sekarang ini. Fenomena apa yang nampak sekarang pada bapak-bapak, terutama untuk pejuang keluarga itu? Pernah nggak sih kalau misalkan bapak-bapak itu ngalamin, agak belepotan, ngalamin di suatu titik di mana titik itu tuh bener-bener jenuh banget, pengen teriak gitu kan, pengen marah atau pengen melampiaskan sesuatu amarah, tapi nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata gitu kan, hanya bisa dirasakan apa yang terjadi saat ini kayak gitu kan. Itu wajar dan itu nggak ada masalah sama sekali, karena kita manusia kan, karena manusia itu kan kita diberi oleh Tuhan itu kan rasa, kadang itu kan rasa sedih, rasa senang itu kan selalu ada. Jadi saat titik jenuh itu datang, balik lagi pada diri kita sendiri ya. Kalau misalkan kita tarik benang merahnya dulu ya, misalkan kita tarik dari jauh, sebenarnya kan kenapa kita berada di titik ini itu kan awalnya itu ya, mohon maaf saya nggak nyalain bapak-bapak dan lain sebagainya. Sebenarnya itu kan yang ambil keputusan itu kan kita ya. Kita ambil keputusan di masa lalu, di masa lampau. Nah, keputusan di masa lampau itu tuh adalah hasilnya itu sekarang. Jadi hasil yang kita putuskan di masa lampau itu adalah hasil hari ini. Jadi kalau saya lihat dari segi pengambilan keputusan, ya siapa yang salah? Ya diri kita sendiri. Dan siapa yang harus bertanggung jawab? Ya diri kita sendiri kayak gitu kan. Tapi setelah kita di titik ini, apakah kita akan mau berhenti di titik ini kayak gitu kan, misalnya agak fisik. Apakah kita akan berhenti di titik ini ataukah kita akan menyesali ya hal yang sudah terjadi selama ini dengan kesedihan setiap harinya? Ya tentu tidak, tapi bagi sebagian orang tentu bisa iya, karena kan mental, psikis, psikiater ya, psikis setiap orang itu kan beda-beda ya. Jadi terserah itu, jadi itu pilihan Anda kayak gitu kan. Kalau misalkan Anda mau tetap seperti ini, menyalahkan kondisi, menyalahkan diri sendiri, ya itu is okay, monggo gitu kan. Atau kalau misalkan Anda mau bangkit dan maju bergegas untuk mengubah hidup Anda, ya itu is okay dan itu lebih baik, itu nggak ada salahnya kayak gitu kan. Tentu sebagian orang menilai bahwa tindakan berlarut-larut itu tidak baik dan itu akan menimbulkan efek yang luar biasa bagi tubuh ataupun pikiran kita masing-masing kan. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa suatu saat nanti kalian atau bapak-bapak, mohon maaf, pasti bakalan ambil keputusan lagi dan ambil keputusan lagi kayak gitu kan. Makanya hati-hati dalam mengambil keputusan itu, kadang sering sanksi di situ kan. Kenapa kita sampai berada pada di titik ini? Kenapa kita masih ada di sini sementara yang lain sudah jauh melangkah kayak gitu? It's okay, itu materi ya. Kalau materi kan kita mandangnya kan real ya, nyata ya, sesuatu yang terlihat lah. Kalau menurut saya sudah cukup gitu kan. Ada masanya saat kita harus berlarut-larut dalam kesedihan, ada saatnya kita harus bangkit gitu. Tapi pada saat waktunya kita bangkit, ya konsekuensinya harus seperti ini, keadaannya ya harus seperti ini, kita harus bisa terima kan. Walaupun sebagian orang tidak bisa menerima kenyataan itu, cuman pada akhirnya kenapa tidak, why not kayak gitu kan. Justru saat kita merasa berada di titik terendah itu, justru mental kita itu diuji bagaimana kita harus keluar dari masalah ini gitu. Apakah itu bisa ataukah
nggak bisa. Nah itu kan tergantung dari kekuatan masing-masingnya. Tentu nggak mudah melewati itu. Kalau misalkan keluarga mendukung, terutama seorang istri mendukung, tentu sangat mudah Anda untuk terlepas dari belenggu, ya, bisa dibilang belenggu setan membelenggu diri sendiri gitu kan, akibat kesalahan fatal kita kayak gitu kan. Ya nggak jarang banyak sebagian orang, contoh kasus-kasus di Jepang kayak gitu kan, banyak bunuh diri akibat frustasi dengan masa yang ada sekarang. Dan itu kan efek dari masa lalu ya, efek masa lalu menimbulkan sekarang. Nah berarti kuncinya udah ketemu nih, patternnya apa yang kita kerjakan masa lalu itu adalah hasilnya kan sekarang kan. Jadi kalau kita eh, misalkan hari ini berbuat, nanti pasti hasilnya kan di kemudian hari kan. Jadi pattern atau polanya itu sudah terlihat. Makanya sekarang nggak usah lah kita muluk-muluk ingin mengubah dunia. Dalam bahasa Inggrisnya the change, the words change atau apa itu nggak tahu. Perubahan kecil aja, dimulai dari mana? Dari diri sendiri kita ini sendiri. Perubahan kecil dimulai dari diri kita sendiri. Kalau misalnya kita tekun, rutin sehari dikerjakan perubahan baik, sehari dikerjakan pekerjaan baik, insya Allah nanti hasil di kemudian hari, di masa yang akan datang hasilnya bakalan baik, karena kita satu hari sudah melakukan hal baik walaupun kecil kayak gitu. Tapi kalau boleh saya tanya ke para bapak-bapak sekalian nih, misalkan saya tanya sebenarnya apa sih masalah paling rumit atau masalah yang paling membuat kita frustasi itu apa sebenarnya itu kan. Tentu kita sepakat dalam hal ini 100% masalah ekonomi. Jelas ya 100% masalah ekonomi. Tapi kan kita bisa melihat dari bagaimana cara kita memandang solusi ekonomi itu. Ekonomi itu apa dulu gitu kan? Apakah kebutuhan pokok yang harus Anda penuhi setiap hari, ataukah ekonomi itu adalah gimana caranya kita bisa memuaskan nafsu kita untuk dengan keinginan kita, dengan kita pengen membeli mobil, dengan kita membeli barang-barang mewah dengan cara berhutang. Tentu orang lain punya banyak perspektif tentang itu kan. Cuman kalau kita balik lagi ke masalah yang pokok, intinya ekonomi itu kan ya menghidupi keluarga, kebutuhan sehari-hari, makan, tidur, udah selesai. Cuman pertanyaannya itu cukup apa enggak gitu kan. Banyak orang yang alhamdulillah sedikit kalau cukup gitu kan. Mana ada sedikit cukup, itu yang ada kan cukup ya cukup gitu kan. Kalau misalkan sedikit tapi cukup, kayaknya enggak. Yang jelas kan sesuai dengan porsinya masing-masing. Jadi kalau menurut saya inti dari topik ini adalah ya semua memang ada masalah, dan masalah itu enggak bakalan segampang yang kita omongin, dan semua itu kan hasil dari kita sendiri. Jadi solusinya itu jangan menyalahkan diri sendiri, tetap bergerak walaupun sedikit asal perubahan bagus. Oke? Kita sama-sama, saya juga. Kalau misalkan kalian punya cerita pribadi yang menarik, atau punya saran, atau punya pengalaman yang sangat mengerikan, atau masa lalu yang kelam atau yang indah, boleh di-share, kita ngobrol bareng-bareng di sini supaya lega. Komen aja di kolom komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Jangan lupa follow Yuli Sinang Morning.